bukan hanya diajak bersaksi ke sana kemari. Nah, penyakit gereja, saya katakan penyakit dalam tanda kutip begini maksud saya. Kalau ada murtadin, apalagi ini public figure gitu ya, malah diajak ke sana kemari untuk KKR misalnya, untuk kesaksian. Dan ini menurut saya kurang pas. Pendeta Mbak Yuli menampar muka Pendeta Udin Penot dan Pendeta Manue Bulu-Bulu gara-gara Nania Idol masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bertemu kembali dengan Indonesia News TV. Para sobat, kita mau coba video reaction dari akun YouTube seorang pendeta yang akrab dipanggil Pendeta Mbak Yuli. Di sana sangat jelas Pendeta Mbak Yuli ini mengkritik keras mengapa Nania Idol bisa masuk Islam kembali. Pendeta Mbak Yuli ini juga mengkritik keras terhadap pendeta-pendeta yang sering mengajak Nania Idol ke sana kemari untuk KKR, untuk dipamer-pamerkan, mengajak Nania Idol untuk kesaksian di channel-channel YouTube-nya. Tak menyebut nama langsung, tapi kita tahu persis siapa pendeta yang dimaksud. Tak lain adalah mengkritik keras kelakuan dari Pendeta Udin Penot dan Pendeta Manue Bulu-Bulu yang dengan bangganya memamerkan kesaksian Nania Idol ke sana kemari ke berbagai daerah gereja hanya untuk dipamerkan kepada orang-orang Kristen. Dalam hal ini saya lebih menyoroti kepada gereja, hamba Tuhan, dan juga orang Kristen ya. Jadi ini adalah pelajaran yang penting bagi kita semuanya orang Kristen mengenai perpindahan Nania ke Islam lagi. Kenapa penting? Yang pertama, gereja atau hamba Tuhan juga seharusnya ikut bertanggung jawab jikalau ada seseorang masuk ke Kristen percaya kepada Tuhan Yesus ya. Apa tanggung jawab yang harus dilakukannya? Memuridkan supaya orang tersebut bisa bertumbuh imannya, bisa berkembang dan berbuah di dalam Kristus. Pendeta Mbak Yuli ini mencoba untuk menyalahkan gereja, menyalahkan hamba Tuhan atau Pak Ndet Paktur atau gembala dan orang-orang Kristen yang lebih suka mendengarkan kesaksian-kesaksian dari murtadin walaupun kesaksian itu direkayasa. Catat para sobat, Pendeta Manue Bulu-Bulu sangat terkenal dengan pendeta yang memproduksi murtadin abal-abal, yang terkenal sebagai rumah produksi murtadin abal-abal. Murtadin itu disetting seakan-akan anak kiai terus lagi punya pesantren, pernah naik haji, terus lagi mimpi bertemu Yesus, Yesus bersihin WC, Yesus naik angkot, Yesus nyebrang jalan. Justru kesaksian murtadin abal-abal bin odong-odong ini yang bikin muak orang-orang Kristen sendiri, yang bikin berbondong-bondongnya orang Kristen untuk meninggalkan kekristenan karena kebohongan-kebohongan yang didesain oleh Manue Bulu-Bulu. Dia memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Kristus, bukan hanya diajak bersaksi ke sana kemari. Nah, penyakit gereja, saya katakan penyakit dalam tanda kutip begini maksud saya. Kalau ada murtadin, apalagi ini public figure gitu ya, itu nggak segera dimuridkan dengan benar, malah diajak ke sana kemari untuk KKR misalnya, untuk kesaksian. Dan ini menurut saya kurang pas ya. Inilah dilema kekristenan, inilah dilema para pendeta dan para pastor, di mana bisanya hanya memamerkan murtadin abal-abal
memamerkan murtadin odong-odong untuk bersaksi di gereja-gereja dan di channel-channel YouTube-nya tanpa melakukan pemuridan, kata Mbak Yuli tadi, tanpa melakukan pengajaran terhadap murtadin tersebut. Pastilah para pendeta dan pastor tak mau murtadin itu membaca Bibelnya sendiri, karena makin dibaca Bibel akan makin tahu bahwa ajaran itu tidak benar. Makin cerdas, makin menguasai Bibel, maka akan makin cepat untuk meninggalkan kekristenan. Contoh yang gampang adalah ketika di gereja para pendeta dan pastor hanya memilih ayat-ayat tertentu yang dibacakan, tak pernah menyuruh baca seluruh Bibelmu, tak pernah menyuruh itu. Itu adalah suatu ketakutan yang amat sangat, karena ada peribahasa yang mengatakan bahwa seorang Kristen makin mengetahui isi Bibelnya akan makin cepat meninggalkan kekristenan. Nah, kebiasaan gereja-gereja tertentu juga, murtadin ini tiba-tiba diangkat menjadi pendeta, kemudian terlibat dalam pelayanan tanpa mereka dimasukkan dalam sekolah teologi. Nah, kalau mereka tiba-tiba diangkat menjadi pendeta, kemudian pelayan tanpa pembekalan yang mantap dalam teologi, dalam Alkitab gitu ya. Ya, apa yang mau mereka ajarkan kecuali kesaksian-kesaksian aja gitu. Nah, apa yang jemaat dapatkan dari kesaksian gitu loh, tanpa pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Jadi, Pendeta Mbak Yuli mencoba mengkritik Pendeta Udin Penot. Murtadin tiba-tiba jadi pendeta, tak ada ilmu kekristenan, gak ngerti apa-apa soal Bible, hanya bermodalkan penistaan terhadap Al-Quran, hanya koar-koar menghina Rasulullah Muhammad SAW, hanya bisa memfitnah, katanya ada 300 ayat Al-Quran radikal. Murtadin seperti ini justru buat kalangan Islam ditertawakan karena kebodohannya. Dan satu lagi, Pendeta Manue Bulu-Bulu, produsen dari murtadin abal-abal, rumah produksi, production house of murtadin odong-odong, sangat terkenal dengan tepu-tepu skenario dan sebagai sutradara kesaksian murtadin odong-odong. Apakah umat Islam tertarik dan mengikuti murtadin itu? Jauh sama sekali. Justru umat Islam ketawa ngakak atas kebodohan para murtadin, atas kebodohan tepu-tepu dari Pendeta Manue Bulu-Bulu. Khusus buat murtadin yang menonton video ini, masihkah Anda stay di dalam kesesatan itu? Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kalian untuk menerima Islam sebagaimana telah dilakukan si cantik cerdas Nania Idol. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.